Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi yang diampu oleh Bapak Yoyo, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab merancang dan membuat layout pabrik untuk mengoptimalkan produksi. Pada poin pertama, saya akan jelaskan pengertian desain fasilitas dan layout produksi. Desain fasilitas produksi adalah bagaimana cara alat-alat produksi dan peralatan pabrik dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah dan mempercepat proses produksi. Kemudian pengertian dari desain layout produksi adalah bagaimana susunan penempatan fasilitas-fasilitas produksi ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Dan untuk tipe-tipe layout di sini terdapat 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu layout proses, merupakan metode pengaturan dan penempatan fasilitas di mana fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi yang sama ditempatkan ke dalam satu departemen. Misalkan saja pada mesin-mesin bubut yang dikumpulkan pada daerah yang sama. Kemudian tipe selanjutnya yaitu layout produk. Layout produk ini pada umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya adalah layout kelompok atau group layout. Tipe ini merupakan tata letak yang didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat. Kemudian tipe yang terakhir yaitu layout posisi tetap. Layout ini merupakan metode pengaturan suatu fasilitas produk seperti mesin, manusia, dan komponen lainnya yang bergerak menuju komponen produk utama yang berada pada posisi tetap. Dan untuk manfaat dari desain fasilitas dan layout produksi ini terdapat banyak, yaitu meningkatkan jumlah produk, mengurangi waktu tunggu, mengurangi proses pemindahan bahan, dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan yang berikutnya. Kemudian juga untuk menghemat ruang, mengefisiensi penggunaan fasilitas, mempersingkat waktu proses, dan meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Kemudian desain fasilitas dan layout produk juga memiliki prinsip penyusunan. Prinsip yang pertama yaitu integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi, sehingga tata letak fasilitas produksi diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu organisasi yang besar. Kemudian prinsip yang kedua adalah jarak pemindahan bahan paling minimum. Jadi, waktu pemindahan bahan dari satu proses ke proses yang lainnya itu dapat dihemat atau diminimumkan. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu memperlancar aliran kerja. Jadi, menghindari gerakan balik, gerakan memotong, dan gerakan macet. Kemudian, prinsip yang berikutnya yaitu kepuasan dan keselamatan kerja. Jadi memberikan suasana kerja yang menyenangkan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu fleksibilitas. Maksudnya dapat mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Di sini juga terdapat tujuan dari desain fasilitas dan layout produksi. Tujuan utamanya yaitu mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk membentuk proses produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Kemudian tujuan lainnya yaitu menaikkan output produksi, mengurangi waktu tunggu. Mengurangi waktu tunggu di sini maksudnya mengatur keseimbangan antara waktu operasi dan beban dari tiap-tiap departemen. Kemudian penghematan pemanfaatan area, mengurangi jarak pemindahan barang, kemudian memaksimalkan pemakaian mesin, tenaga kerja, dan atau fasilitas produksi lainnya. Kemudian proses manufaktur yang lebih singkat dan mengurangi resiko keselamatan kerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan yang terakhir
mempermudah aktivitas supervisor. Maksudnya di sini memudahkan untuk mengamati jalannya proses produksi. Dan poin yang berikutnya yaitu mengenai keseimbangan lini. Keseimbangan lini ini merupakan strategi produksi untuk menyeimbangkan waktu dan beban kerja di sejumlah proses yang saling berhubungan dalam suatu lini produksi, sehingga tidak terjadi kemacetan proses maupun kapasitas yang berlebihan. Jadi di sini waktu dan beban kerja di setiap stasiun harus dikendalikan sesuai dengan waktu dan siklus yang ditentukan. Kemudian manfaat dari keseimbangan lini ini adalah meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, kemudian mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, dan untuk meningkatkan profit. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya untuk mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Di sini juga terdapat cara penggunaan keseimbangan lini. Dalam penggunaannya terdapat langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi. Langkah yang pertama yaitu mengenai pengetahuan takt time setiap stasiun kerja. Jadi di sini harus mengetahui takt time untuk setiap stasiun kerja. Maksudnya perlu mengetahui tingkat permintaan pelanggan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses produksi tersebut. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat rincian proses. Membuat rincian proses ini sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antara berbagai tugas dalam suatu proses. Kemudian memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Tentu di sini kita harus memahami berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses dari awal proses hingga akhir. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengidentifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih. Kemudian kita harus menganalisis dan melakukan tindakan penyeimbangan. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan hasil.